Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan video kami dengan tugas mata kuliah perencanaan anggaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Nurul Asisa Siska dengan NIM 2303037. Saya Siti Rahmawati Syam dengan NIM 2303054. Saya Husnul Hatimah dengan NIM 2303021. Saya Nuraihuda Siti Ilham dengan NIM 2303032. Saya Siti Rahmawati Syam. Saya akan menjelaskan di bagian rincian anggaran biaya operasional. Adapun yang pertama ada jenis biaya, yaitu yang pertama ada biaya tetap, gaji petugas berjumlah 5 orang, waktu selama 12 bulan. Ada biaya satuannya yaitu 3.500.000 dikali 12 bulan, yaitu 210 juta. Yang kedua ada biaya habis pakai, yaitu bahan arsip dan formulir berjumlah 2.000 lembar, biayanya 2.000 dikali 12 bulan, yaitu 4 juta. Yang ketiga ada biaya operasional, ada listrik dan internet selama 12 bulan, yaitu 1.250.000. Total biaya dikali 1 juta dikali 12 bulan, 1.250.000 dikali 12 bulan, yaitu 15 juta. Ada yang keempat ada biaya pemeliharaan SIM RS kontrak tahunan, ada satu paket yaitu 12 juta dan totalnya yaitu 12 juta. Dan total keseluruhan dari semua yang ada di rincian anggaran biaya operasional yaitu 241 juta. Dan yang kedua ada rencana program dan anggaran. Yang pertama ada kegiatan yaitu digitalisasi rekam medis, tujuannya untuk mengurangi waktu input data. Anggaran yang digunakan yaitu 65 juta. Target capaian 95% data. Yang kedua ada pelatihan SDM rekam medis. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, anggaran 10 juta, target pencapaian 80% bersertifikat. Yang ketiga, pemeliharaan perangkat SIM RS, tujuannya untuk kelancaran sistem, anggaran yang dipakai 15 juta, target capaian 0%. Downtime. Yang keempat ada pengembangan modul analitik, tujuannya untuk monitoring mutu pelayanan, anggarannya yaitu 30 juta, target capaian dashboard aktif. Jadi jumlah keseluruhan dari rencana program dan anggaran yaitu 120 juta. Sekian. Selanjutnya ada perbandingan target dan realisasi atau analisa keuangan. Yang pertama itu ada pendapatan. Targetnya di tahun 2025 sebesar 350 juta rupiah dengan realisasi 335 juta rupiah dengan selisih 15 juta rupiah, yaitu kurang dari target. Analisisnya penurunan volume pasien 5% dari target. Terus yang kedua itu ada total biaya operasional. Targetnya di tahun 2025 sebesar 280 juta rupiah dengan realisasi sejumlah 295 juta rupiah dengan selisih minus 15 juta rupiah, lebih dari target. Dengan analisisnya kelebihan biaya, maintenance, dan bahan habis pakai. Ketiga itu ada laba operasional unit dengan target di tahun 2025 sebesar 70 juta rupiah dengan realisasi sebesar 40 juta rupiah. Selisihnya itu 30 juta rupiah dengan analisis efisiensi belum optimal dan biaya tak terduga. Di sini ada diagram batangnya.
yaitu pendapatan batang realisasi terlihat sedikit lebih pendek dari batang target. Adapun total biayanya, biaya operasionalnya yaitu batang realisasinya terlihat sedikit lebih tinggi dari batang target. Adapun laba operasional unit, batang realisasi terlihat jauh lebih pendek daripada batang target, menyoroti masalah utama pada profitabilitas unit. Jadi, unit ini perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan volume pendapatan dan mengendalikan biaya operasional secara ketat untuk mencapai target laba yang ditetapkan. Selanjutnya, proses pengendalian internal. Pertama, pencatatan penerimaan, proses pengendaliannya, verifikasi dan persetujuan oleh dua pihak atau staf akunting dan teller. Tujuannya memastikan akurasi dan otorisasi penerimaan. Yang kedua, mengeluarkan inventaris. Prosedur pengendaliannya mencatat setiap pengeluaran disetujui kepala unit logistik. Tujuannya mencegah kehilangan dan memonitor stok. 3. Pengelolaan aset TI. Prosedur pengendaliannya melakukan inventarisasi fisik aset setiap semester. Tujuannya menjaga akuntabilisasi dan mengetahui kondisi aset. 4. Unit anggaran. Prosedur pengendalian rekonsiliasi anggaran dan realisasi setiap bulan. Tujuannya mengidentifikasi deviasi anggaran dan efisiensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis operasional efisiensi 2024 dengan 2025. Indikator yang pertama, waktu input data pasien sebelum, yaitu tahun 2024 40 menit, sesudah yaitu tahun 2025 15 menit, dengan perubahan minus 62,50%. Keterangan implementasi sistem entry cepat. Yang kedua, keterlambatan laporan sebelum, yaitu tahun 2024 8 kali, sesudah yaitu tahun 2025 1 kali, dengan perubahan minus 87,50%. Keterangan peningkatan disiplin dan koordinasi. Yang ketiga, biaya per pasien sebelum, yaitu tahun 2024 48.000, sesudah yaitu tahun 2025 45.000, dengan perubahan minus 6,25%. Keterangan pengurangan biaya konsumabel. Yang keempat, kepuasan pengguna sebelum, yaitu tahun 2024 75 poin, sesudah yaitu tahun 2025 92 poin, dengan perubahan 22,67%. Keterangan peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya, diagram efisiensi operasional 2024 dengan 2025. Diagram garis yang menyertai tabel menunjukkan perbandingan tren antara kondisi sebelum tahun 2024 dan sesudah, yaitu tahun 2025. Garis sesudah, yaitu tahun 2025, menunjukkan nilai yang jauh lebih baik daripada garis sebelum tahun 2024 untuk semua indikator. Untuk indikator negatif, waktu keterlambatan biaya, garis 2025 berada di bawah garis 2024. Untuk indikator positif kepuasan pengguna, garis 2025 melonjak di atas garis 2024. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa upaya peningkatan efisiensi operasional pada tahun 2025 telah berhasil dan memberikan dampak positif yang signifikan pada waktu, kualitas, dan kepuasan pengguna.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.